Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Shalom. Ya, selamat malam Bu Indriani, Pak Lukas, Bu Marta, Bu Sinta. Praise the Lord. Luar biasa ya, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Waktunya kembali kepada koordinator kita, host kita, Ibu Indriani. Amen. Tuhan terjadi. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan. Yesus. Oke. Praise the Lord. Ya, selamat malam Bu Marta, selamat malam Pak John, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Bu Sinta. Ya, selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Dan sebelumnya kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk hari Senin, ya, saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, tanggal 14 Agustus, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Untuk yang menaikkan doa profetik yaitu Bapak Darmawan dari Medan, dan yang membawakan pengumuman yaitu Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, serta doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA, dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Terima kasih, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saat intinya kami bersyukur Tuhan telah beri kami kesehatan, sehingga kami dapat melewati hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan ibadah CLCC pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah ini Kau hadir di tengah-tengah ibadah dan melawat semua. Berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa. Malam ini kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amen. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau layak disembah, kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama ya, di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan dalam segala keadaan buat kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu Yesus. Mari bersama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, sehingga Dia berikan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur.
karena kasih setiamu. Kami datang menyembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari buka hati kita sambut kasih Allah dalam hidup kita semua. Haleluya, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami sungguh merindukan Kau malam ini. Dengan segala hati kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami datang menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Dalam malam ini Engkau mendengar setiap pujian yang kami naikkan. Manis Kau dengar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami datang sujud menyembah kepada-Mu. Di hadapan takhta anak domba Allah, kami berikan segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus, baik Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Mari katakan dengan senang hati. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis Kau dengar Tuhan.
dan hatiku bersuka karena-Mu. Sampai selamanya Engkau tetap Tuhan kami, ya Tuhanku. Mari katakan di hadapan Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau layak disembah ya Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Itulah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka bersama katakan, dan hatiku bersuka, dan mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Shalom Pak John, suaranya hilang. Halo Pak Ya, John. Oke. ya. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf oleh karena ada sedikit gangguan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan doa ini tentu akan dinaikkan oleh sahabat kita, haleluya, yang akan berdoa untuk firman Tuhan, Ibu Ratna Marlina dari kota Pekanbaru. Ya, silakan Ibu Ratna Marlina berdoa dulu untuk firman Tuhan ya. Dan selamat datang juga pemilik Galaxy Tab A8. Kita semua malam hari ini tentu merasa berduka ya, oleh karena sang nenek di mana pemilik Galaxy Tab A8 bekerja di sana, beliau meninggal. Jadi kita semua turut belasungkawa. Oke, Ibu Ratna Marlina akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan, dan selamat datang buat kita semua, orang-orang luar biasa. Ya, Bu Lea juga sudah hadir ya. Dan Adik Gasa, Michael, Tuhan berkati Pak Wongtir, Pak Darmawan, dan semua orang-orang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina dari kota Pekanbaru. Baik, saudara-saudara, selamat malam. Terima kasih Pak John. Baiklah, Iya. kita berdoa sebelum firman. Bapa yang berkuasa di sorga, Bapa yang bertahta, yang kami panggil dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul, ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berkati kami semuanya, dan juga berkati teman-teman kami, tiada satupun kekurangan dari mereka. Beri juga Pak John, Tuhan berikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menghadapi segala hidup ini. Terima kasih Ya, Bapak. Yesus. Terimalah doa kami laskan dalam perantaraan anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Luar biasa Ibu kita, Ibu Ratna Marlina, SPD dari kota Pekanbaru yang sudah menaikkan doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita juga malam ini kita menaikkan syukur karena hari ini dan kemarin itu juga Pak Wongtir berulang tahun ya. Beliau kabari saya baru kemarin malam, saya baru tahu dan saya sudah doakan beliau. Malam ini kita akan juga doakan beliau bersama dengan sahabat kita Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, yang tepat hari ini berusia ya, berulang tahun di hari ini. Kita akan naikkan syukur sama-sama. Tentu Bapak Ibu, jadi malam ini segala situasi kita hadapi ya, saudaraku. Situasi dalam suka dan duka tetap kita lewati, kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, tentu kita akan berdoa ya untuk pemilik Galaxy Tab A8 supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kelancaran dalam segala yang dikerjakan ya, berkaitan dengan peristiwa kedukaan yang terjadi di sana. Oke. Baiklah saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya hati saudara tentu sangat rindu, sangat haus, sangat lapar akan firman Tuhan. Katakan amin ya. Dan oleh karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, haleluya. Oke, baiklah, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam ini yang sudah dipersiapkan ya. Oke.
Ya, baik, saudara. Doakan supaya sepanjang acara ini berjalan, semuanya lancar ya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan. Haleluya. Nah, ini malam spesial karena yang berulang tahun hari ini adalah Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Dan beliau akan membantu saya untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ini adalah sebuah kado ulang tahun beliau. Ya, malam ini. Dan juga untuk kado ulang tahun untuk Bapak Wongtir dari Surabaya yang berulang tahun kemarin. Amin. Puji Tuhan. Pak Wongtir itu istrinya dari Ambon, Bu Weli. Orang ya. Cina Ambon. Ya. Baik, silakan kita akan lihat sebuah tema yang diangkat malam hari ini, yaitu rahasia mengalami roh kemuliaan. Amin. Berapa banyak saudara yang mau mengalami roh kemuliaan dari Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya, praise the Lord. Dan nats bacaan Alkitab kita akan lihat dulu dari 1 Petrus 4 ayat 14. Haleluya, amin. Bagaimana kita akan mengalami roh kemuliaan? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Lihat 1 Petrus, nats bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari pertama Petrus 4 ayat 14 yang berbunyi, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Amin, 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 amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu engkau dinista? Dinista orang, dinista sahabat, dinista teman, dinista tetangga, dinista keluarga, dinista orang-orang terdekatmu, dinista pasanganmu, saudaraku. Alkitab berkata, berbahagialah kamu. Amin, saudaraku. Jadi kalau orang dinista itu dia berbahagia. Amin. Jika kamu dinista karena siapa? Alasannya karena siapa? Karena Kristus. Ya, Kristus, Christ. Yaitu artinya yang diurapi ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan Lord, saudaraku ya. Jadi Kristus itu saudaraku. Jadi alasannya ini orang menista engkau dan saya itu karena Kristus. Oleh karena nama Kristus ada pada kita, kita dinista. Alkitab berkata sebab roh kemuliaan, yaitu roh siapa saudara? Roh Allah, Roh Kudus ada padamu. Jadi kalau engkau punya Roh Kudus, Roh Allah, Yesus memang secara fisik tidak ada lagi di bumi. Dia sudah naik ke sorga, saudaraku ya. Dan rohnya itu ada di bumi. Firman-Nya, perkataannya ada di bumi. Dan itu ketika engkau membuka hati, menerima Roh Kudus, menerima akan firman Allah, perkataan-perkataan Allah, saudaraku, maka disitulah roh kemuliaan itu ada pada saudara saya. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, menurut saudara siapa yang berbahagia malam ini? Orang yang berbahagia itu adalah jika ia dinista, ya, dinista. Saudara-saudaraku, dicaci maki, apalagi saudara diumpat-umpat, apalagi saudaraku. Kemudian saudara dianiaya, mungkin tidak secara fisik, tapi dengan kata-kata, saudara-saudaraku. Ya. Nah, saya katakan buat saudara-saudara sekalian, orang-orang yang dinista ini, orang-orang yang dianiaya, baik secara fisik, secara psikologis, secara spiritual, secara emosional, saudara-saudaraku. Nah, mereka ini punya roh kemuliaan. Amin. Saudara-saudara, roh kemuliaan Allah, ya, roh kemuliaan dari Tuhan, saudaraku, itu berada pada orang. Orang yang mana, saudaraku? Orang yang mengalami aniaya, ya, mengalami aniaya dalam segala keadaan. Nah, segala keadaan itu apa saja? Baik secara spiritual, secara mental, secara emosional, secara fisikal, dan bahkan juga secara material, saudaraku. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami penistaan ini, saudaraku, orang-orang yang dianiaya, saudaraku, orang-orang yang diintimidasi. Saya berkata buat Anda sekalian, bahwa orang yang demikian itu Alkitab berkata ada roh kemuliaan, yaitu roh Allah pada dia, saudaraku. Saya masih ingat ketika suatu hari Stefanus dirajam batu oleh karena dia mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudara-saudara, kenapa Stefanus, orang melihat mukanya itu bercahaya, saudaraku, seperti malaikat. Kenapa? Ada roh
kemuliaan Allah pada Stefanus, sehingga Stefanus wajahnya itu kinclong, ya, tanpa skincare yang mahal, saudaraku, tanpa bedah, saudaraku. Wajah daripada Stefanus itu ada kemuliaan, karena di dalam dirinya itu ada roh kemuliaan, ya. Saudara, malam hari ini, apakah engkau mengalami keadaan yang demikian? Engkau mengalami penistaan, engkau dinista, saudaraku. Engkau diumpat, engkau dimaki-maki, engkau dikatain yang tidak baik, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku. Ketika engkau dalam keadaan demikian, maka sesungguhnya roh kemuliaan, yaitu roh Allah sedang datang atas dirimu. Tapi bagi mereka yang melakukan penistaan ini, mereka yang mengata-ngatai dengan yang jahat, itu kasihan. Mereka kehilangan, mereka terlepas dari roh kemuliaan. Kenapa? Dan saya percaya roh kemuliaan itu sedang datang kepada diri saudara dan saya yang mengalami nista ini, saudaraku, yang mengalami caci maki ini, umpat-umpat ini, mengalami intimidasi ini. Saudaraku, ketika engkau dalam keadaan demikian, saya percaya roh Allah, Roh Kudus akan berpihak kepada engkau. Katakan amin, ya. Tapi orang-orang yang semena-mena, yang coba-coba untuk menista, coba-coba untuk mengumpat-umpat, memaki-maki, merendahkan, nah, itu mereka tanpa mereka sadari roh kemuliaan, yaitu roh Allah, hilang dari hidup mereka, saudaraku. Sehingga mereka tidak mengalami roh Allah dalam hidupnya, ya. Yang kuasai mereka itu adalah roh kedagingan, roh iblis, yaitu setan, ya saudaraku. Setan itu memang suka menista, ya saudaraku. Dia suka mengintimidasi, dia suka melakukan hal yang jahat, ya. Baik dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan segala hal. Itu adalah pekerjaan daripada setan, saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan perhatikan, saudara. Dan untuk hal ini kita bisa memahami lebih dalam tentang bagaimana rahasia, saudara, dan saya bisa mengalami roh kemuliaan dapat kita baca, ya, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui, saudaraku, ya, dia mengetahui rahasia mengalami roh kemuliaan. Berapa banyak saudara malam ini yang ingin mengetahui bahwa engkau dan saya siap mengalami roh kemuliaan Allah? Yang percaya lambaikan tangan, bilang, saya sudah siap mengetahui roh kemuliaan. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku, rahasia orang mengalami roh kemuliaan. Siapa dia? Dia adalah orang yang apa, ya? Dia punya S yang pertama. S yang pertama itu bernama siap. Siap untuk menerima apa, saudaraku? Dia menerima risiko saat dunia membencinya, ya, membenci kamu, membenci saudara saya. Alasannya apa? Karena kamu, saudara saya, bukan dari dunia ini, ya. Kalau saudara saya sadar bahwa kita ini bukan dari dunia ini, melainkan kita berasal dari Allah, maka siap-siap, saudaraku. Dunia akan membenci saudara saya, ya. Alasannya karena satu, karena Kristus, Yesus Tuhan, nama itu ada dalam diri saudara. Dunia akan benci. Sebetulnya bukan dunia, tapi yang menguasai dunia, yaitu iblis. Iblis benci, saudaraku, dengan Yesus. Dan iblis benci juga dengan saudara yang di dalam hidupmu ada Yesus. Ya, mari kita lihat ayatnya. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19 yang berbunyi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Amin. Saudara perhatikan, ya. Dunia membenci kamu. Alasannya kenapa? Karena resikonya engkau dan saya sudah percaya Yesus. Nah, orang-orang yang percaya Yesus, yang menjadi pengikut Yesus ini, mereka akan dibenci oleh dunia. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, saudaraku, ya. Dunia dikuasai oleh roh kegelapan. Sehingga roh kegelapan itu benci dengan roh Allah, ya. Roh kemuliaan yang ada pada saudara saya. Jadi alasan yang pertama, saudara saya, rahasia saudara saya bisa mengalami kemuliaan Allah itu apa, saudara? Rahasia yang pertama, bahwa engkau dan saya punya S yang pertama. S yang pertama itu siap menerima risiko. Amin, saudaraku, ya.
Hidup ini adalah sebuah resiko, termasuk resiko kita ikut Yesus ya. Dunia membenci kita, alasannya karena apa? Kita bukan dari dunia. Saudaraku, kalau kita dari dunia, memang secara fisik kita lahir dari orang tua kita ya. Ayah ibu kita, mereka saling mengasihi dan akhirnya lahirlah kita ini. Saudaraku, tapi secara kita perlu paham dengan baik, saudaraku ya. Secara ini, saudaraku, genetika kita ini adalah manusia roh. Kita punya jiwa tinggal dalam tubuh ini. Dan Tuhan tempatkan kita di dunia ini hanya sementara saja. Ya, orang Jawa bilang mampir ngombe. Yang numpang lewat, numpang minum aja, saudaraku. Setelah ngombe ini mau kemana, saudaraku ya? Ada dua tempat yang akan dituju. Yang pertama sorga, yang kedua neraka. Nah, tinggal kita memilih, saudaraku. Tentu hari ini kalau kita punya roh kemuliaan, meskipun kita dinista, kita diumpat, dicaci maki, ditekan, diintimidasi, ditolak, saudaraku ya, bahkan dibuang, Bapak Ibu sekalian, tapi bersyukur Tuhan selalu menerima kita, saudaraku. Dan saya percaya, Bapak Ibu sekalian, ketika engkau dibenci, dimusuhi, difitnah, apalagi saudara, dinista dan sebagainya, saudaraku ya, maka sesungguhnya Bapak Ibu itu tanda bahwa engkau dan saya punya roh kemuliaan Allah. Amin. Ya, ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, saudara, rahasia saudara dan saya mengalami roh kemuliaan. Nah, siapa orang yang mengalami roh kemuliaan? Yang kedua, dia punya S yang kedua, ya. S yang kedua itu bernama selalu ingat. Selalu ingat apa, saudaraku? Ingat bahwa dunia telah menganiaya Yesus, maka dunia juga akan menganiaya kamu. Jadi sebagaimana mereka menganiaya Yesus, maka mereka juga akan menganiaya kamu, saudara saya. Yesus pada waktu itu dianiaya ya, secara fisik, secara mental, emosional, dianiaya luar biasa. Saudaraku, ya mungkin engkau belum mengalami aniaya secara fisik, tapi paling tidak dengan kata-kata yang tidak sedap didengar, kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang menusuk lubuk hati, melukai hatimu, saudaraku, membuat engkau tersinggung, tersungging, ya saudaraku, engkau seolah-olah direndahkan, gak punya harga, Bapak Ibu. Tapi sadarlah bahwa sesungguhnya roh kemuliaan ada pada saudara saya. Amin. Mari kita lihat ya di dalam Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat 20 yang berbunyi, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Amin, amin. Oke, baiklah, saudara terkasih Tuhan. Jadi inilah yang Yesus katakan ya, saudaraku. Dia berkata, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Eling, eling, ojo lali. Ya. Jadi orang-orang yang punya roh kemuliaan itu, saudaraku ya, orang yang punya roh kemuliaan itu yang kedua, dia selalu ingat. Ya. Ingat bagaimana, saudaraku? Kalau kita ingat, ya, kita dapat uang 1 miliar, waduh, senang sekali ya. Kalau kita ingat, kita dapat hadiah, saudaraku, dapat mobil baru, rumah baru, waduh, kita senang sekali. Tapi ini kita ingat akan apa, saudaraku? Ingat bahwa selalu ingat dunia telah menganiaya Yesus, ya. Ini enggak enak, saudaraku. Tapi ada roh kemuliaan, ya, saudaraku. Dunia telah menganiaya Yesus, maka dunia juga akan menganiaya saudara dan saya. Are you ready? Apakah Anda siap? Katakan siap. Yang siap, lambaikan tangan. Haleluya. Jangan takut dengan aniaya, saudaraku, ya. Justru pada waktu engkau dianiaya itu roh kemuliaan sedang datang atasmu. Lalu bagaimana dengan orang yang menganiaya kamu, saudara saya? Mereka kehilangan roh kemuliaan, ya. Berarti siapa yang kuasai mereka? Yaitu roh iblis, roh setan. Dan setan pada akhirnya akan dibinasa, akan dihancurkan, akan dibuang ke dalam neraka dengan orang-orang yang dia pakai menjadi kaki tangannya, ya, saudaraku. Kalau dia tidak bertobat, saudaraku, maka dia akan berakhir dalam kebinasaan, saudaraku.
dia akan dimusnahkan di dalam neraka, saudaraku. Tapi kalau dia bertobat seperti seorang teroris, seorang penjahat, seorang pembunuh yang menganiaya umat Tuhan, yang membunuh hamba Tuhan, yang juga membakar gereja dan sebagainya, kalau dia bertobat masih ada pengampunan, ya. Saudaraku, seperti Rasul Paulus ini kan dia penganiaya jemaat Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap dia di pintu Damsik dan dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya tadi diberkati dengan ayat ini. Anda perhatikan baik-baik ya. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu benar, saudaraku. Jadi hamba itu di bawah, tuannya pasti di atas ya. Tidak mungkin hamba itu dia melebihi tuannya, saudaraku. Nah, Anda lihat ini ya. Jikalau mereka telah menganiaya kamu, menganiaya aku Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi itu sudah menjadi satu ini hal yang memang akan terjadi. Kalau mereka sudah menganiaya Yesus, mereka juga akan menganiaya saudara saya sebagai pengikut Yesus ya. Tapi Anda perhatikan baik-baik. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, apa yang terjadi? Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, saudaraku, dunia pasti menolak, dunia pasti tidak suka, dia bereaksi untuk menentang dan sebagainya. Nah, saya dapat sesuatu di dalam pelayanan roh ya, ini luar biasa, pelayanan roh ini penting. Saudaraku, ketika saya baca ayat ini, saya renungkan, oh ini yang Tuhan mau, saudaraku. Orang-orang yang menentang ini, saudaraku, kita patahkan segala kekuatan kuasa mereka di alam roh, saudaraku. Ya, ketika saya baca ini, saudaraku, Yesus bilang, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Wow, langsung saya berkata dalam nama Yesus, orang-orang yang ada di sekitar ruangan ini, orang-orang yang ada di sekitar tempat di mana kami tinggal, mereka menjadi orang-orang yang menuruti akan firman Tuhan. Kalau mereka menjadi penurut firman Allah, maka mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Asal perkataan-Mu selalu menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin ya. Dan ingat, di mulut kita ini ada kuasa. Wow. Jadi ini saya dapat sesuatu bahwa inilah pelayanan roh di sini, saudaraku. Ya mungkin hal ini tidak didapat ya oleh orang-orang lain, tapi tadi Tuhan ajarkan saya demikian. Oke, Tuhan, saya tahu bahwa ini saatnya kita membungkam semua kekuatan musuh ya, termasuk roh yang suka menista itu, mengintimidasi dengan kata-kata. Saudaraku, kita bungkam itu, saudaraku. Kita katakan, engkau mendengar firman Tuhan. Amin. Engkau menjadi penurut firman Allah. Ya, saudaraku. Ini penting. Mari kita lihat, saudaraku. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, rahasia saudara saya mengalami roh kemuliaan, saudaraku ya. Bagaimana bisa mengalami roh kemuliaan? Dan siapa orang yang mengetahui roh kemuliaan itu? Yang ketiga, dia adalah orang yang punya S yang ketiga. S yang ketiga itu bernama setia. Katakan setia. Amin, saudaraku. Setia apa, saudara? Setia berpegang, ya, berpegang pada nama Yesus dan firman Tuhan saat engkau dan saya menghadapi penganiayaan. Orang hadapi penganiayaan itu enak apa enggak? Enggak enak, saudaraku. Tapi ingat, ada roh kemuliaan Allah akan turun atas hidup saudara. Ya, mari lihat Yohanes 15 ayat 21. Yohanes 15 ayat 21 yang berbunyi, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Amin. Amin. Ada orang-orang yang ketika mereka mengalami penistaan, dinista, kemudian mereka diintimidasi, bahkan mereka dianiaya, mereka nggak tahan. Akhirnya apa? Mereka murtad, mereka meninggalkan Yesus. Saudara, kita berdoa menjelang kedatangan Tuhan. Alkitab sudah berkata ada banyak orang akan murtad dan mereka meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Mereka tidak tahan dengan penganiayaan ini, saudaraku. Siksaan-siksaan yang berat, siksaan-siksaan yang besar ini akan terjadi di muka bumi bagi umat Tuhan, saudaraku. Dan saudaraku, siksaan-siksaan ini membuat banyak orang menderita. Dan mereka akhirnya, saudaraku, menyangkal nama Yesus. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan imannya kepada Yesus. Mereka akhirnya jadi orang yang murtad, saudaraku. Mereka murtad, mereka akhirnya, saudaraku,
saudaraku, mereka mengikuti ajaran-ajaran daripada setan-setan, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya malam hari ini engkau mendengar rahasia ini, yaitu mengalami roh kemuliaan. Tuhan ingin engkau setia, katakan setia. Setia apa? Setia berpegang pada nama Yesus dan firman Tuhan. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu kepada Yesus. Jangan engkau meninggalkan firman, saudaraku. Kalau engkau meninggalkan firman, engkau tidak punya kekuatan untuk bertahan di dalam masa-masa yang sulit, saudaraku, ya. Nanti ada banyak orang gara-gara masalah hanya masalah perut saja, saudaraku, ya. Masalah makanan akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Alkitab sudah memperingatkan kita, saudaraku, ya. Akan ada, saudaraku, akan masa-masa kelaparan, saudaraku, ya. Ini akan terjadi di muka bumi ini. Dan itu harga-harga barang melambung tinggi, saudaraku. Sementara uang yang engkau pakai itu, saudaraku, tidak bisa menutupi untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ada banyak orang akan mengalami kelaparan, ada banyak orang mengalami kesukaran. Dan masa-masa sulit ini banyak orang tidak tahan, saudaraku. Mereka akan meninggalkan Tuhan, ya. Belum lagi siksaan-siksaan yang berat ini. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu, untuk itu, saudara-saudaraku, saya berkata buat kita sekalian, ibadah-ibadah seperti ini adalah cara Tuhan mempersiapkan rohmu, jiwamu, mentalmu, mempersiapkan hidupmu untuk menghadapi masa-masa sukar. Sehingga apa? Ketika engkau mengalami masa-masa kesesakan, penganiayaan ini, engkau tahu bagaimana cara mengatasinya. Engkau tahu ketika itu engkau ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberi engkau roh kemuliaan. Amin. Jangan takut menghadapi semuanya. Nah, karena itu pesan saya bagi Bapak Ibu sekalian, engkau tetap setia dengan Tuhan, supaya engkau memiliki roh kemuliaan dalam hidupmu. Mengalami penganiayaan, mengalami berbagai macam hal-hal yang membuat engkau lemah, soalnya engkau tetap akan ada di dalam Tuhan. Sehingga engkau setia kepada Yesus, dan Alkitab berkata, orang yang setia sampai akhir hidupnya, dia akan diselamatkan, saudaraku. Dan orang-orang yang tidak setia ini, mereka tidak akan diselamatkan, alias mereka akan dihukum, mereka akan dibinasakan. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu, jangan gara-gara saudara-saudaraku sesuatu, ya, yang menggiurkan, saudara, akhirnya Anda meninggalkan Yesus. Saudara kasih Tuhan, engkau sudah punya harta yang kekal, yaitu iman kepada Yesus. Kau dapatkan keselamatan. Ibarat saudara punya mobil mewah, saudaraku, ya. Kalau mobil mewah, ibarat katakan seperti engkau punya mobil Mercy. Jangan gara-gara sesuatu, saudaraku, engkau ditawari sesuatu dan orang punya beca, maaf kata, beca, lalu datang kepada saudara, engkau tukar mobil Mercy-mu itu dengan untuk mendapatkan beca ini. Jangan, saudaraku. Engkau sudah punya sesuatu jaminan keselamatan, saudaraku. Jangan sampai engkau menjual imanmu hanya gara-gara sesuatu, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, pangkat, jabatan, warisan, gara-gara wanita, gara-gara laki-laki. Jangan. Yesus adalah pilihan yang terbaik, ya. Yesus harus menjadi harga mati dalam kehidupanmu. Tetap setia, saudaraku. Pokoknya susah senang gandoli Gusti Yesus. Tetap gandoli dia. Jangan lepaskan imanmu. Maka kita akan lihat dari 3 rahasia ini, kita lihat, saudaraku. Ya, apakah hasilnya bagi 3 kebenaran ini? Kita lihat dari kebenaran-kebenaran yang sudah engkau dengar ini. Dari yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu apa tadi? Siap, ya, siap dulu. Kemudian yang kedua, selalu ingat. Kalau engkau sudah siap, engkau pasti selalu ingat. Lalu yang ketiga, mulai engkau setia, ya. Jadi siap, selalu ingat, lalu setia, ya. Nah, kita lihat dari 3 kebenaran ini, apa hasilnya? Hasil yang pertama, saudaraku, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia itu tidak takut. Amin, saudaraku. Siapa takut, ya? Saat dia menghadapi dunia membenci dia, ya. Dunia boleh benci saudara, tapi saudara tetap setia kepada Yesus. Amin. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 19 yang berbunyi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin. Amin. Sebab itulah dunia membenci kamu, ya. Saudara-saudara, orang mau hidup benar itu pasti dimusuhi, pasti dibenci. Orang mengatakan yang benar itu pasti dimusuhi, pasti dibenci, ya. Orang ingin, saudaraku,
melakukan ibadah-ibadah kepada Tuhan pasti dimusuhi, dibenci, ya. Saya lihat gereja dihambat, ya, izinnya dipersulit, kemudian dalam ibadah tiba-tiba disuruh dihentikan, wow, macam-macam, ya. Kami sudah melewati masa-masa ini, dan saya percaya itulah sebabnya ada roh kemuliaan, Roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang menganiaya ini, ya. Dunia tidak suka, dunia benci. Tapi saya heran, saudaraku, ya. Kalau bukan diskotek, kalau bukan nightclub, ya, kalau buka tempat-tempat maksiat itu nggak dilarang, saudaraku. Yang malah didukung, saudaraku. Dan banyak orang pergi ke sana, saudaraku. Lihat ini, ya. Ada banyak orang berpikir bahwa ini jalan yang lebar, lalu ini jalan yang sempit. Jalan yang lebar banyak orang melaluinya. Jalan yang sempit banyak orang tidak suka ke situ, ya, saudaraku. Banyak jalan sempit ini adalah bicara tentang bagaimana kita ikut Tuhan, kita bayar harga, kita komitmen dengan Tuhan, kita setia melayani. Ini memang jalan yang sempit. Tapi kalau jalan lebar untuk membuat orang nyaman dengan dosa, membuat orang hidupnya hura-hura, wow, banyak orang pergi ke sana, tapi ujungnya, endingnya itu kebinasaan. Tapi kita semua orang-orang percaya pada firman, ya, saudaraku, kita tidak akan takut saat dunia membenci kita. Enggak apa-apa, saudaraku. Dunia benci kita, asal jangan Tuhan benci kita. Itu aja, saudaraku, ya. Biar kalau dunia begitu mengasihi orang itu, tapi kalau Tuhan benci orang itu, apa artinya, saudaraku? Harta, uang, warisan, kekayaan, jabatan tidak akan pernah membahagiakan dia di bumi. Bahkan pada waktu dia mati pun, dia tidak akan pernah mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah, ya. Dia akan dibuang, disiksa dalam neraka. Itu mengerikan sekali, ya. Orang-orang yang menikmati kesenangan dosa, kesenangan duniawi, pada akhirnya mereka akan menikmati, ya, akan nasib mereka yang terakhir di dalam neraka itu. Tapi kita semua yang iring Tuhan, kita benar-benar berharga, selaku kita benar-benar mau setia, komitmen dengan Tuhan, kita mau terus selaku ikut Yesus meskipun dianiaya, selaku, ya, dinista dan sebagainya, diumpat-umpat, dimaki-maki, selaku kita pun ada roh kemuliaan, dan Tuhan akan bawa kita ke tempat kemuliaan, yaitu sorga, ya, dan kita akan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan di sana. Amin. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini. Mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku. Ada roh kemuliaan, katakan amin. Ada roh kemuliaan, haleluya. Ada roh kemuliaan saat dia mengalami aniaya. Jadi kalau engkau mengalami aniaya, itu artinya engkau pahami, oh, ini ada roh kemuliaan di dalam diriku. Lalu bagi mereka yang menganiaya kamu, itu roh kemuliaan itu meninggalkan mereka. Berarti roh apa, saudaraku? Roh kehancuran, roh kebinasaan, ya, roh penghakiman akan turun atas mereka, saudara. Mari kita lihat ayatnya, ya. Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat 20 yang berbunyi, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang tugas kita, saudara dan saya, yaitu kita mulai deklarasikan iman kita, ya. Ucapkan kepada orang-orang di sekitarmu. Engkau bilang begini, orang-orang ini akan mendengarkan perkataan firman Tuhan, akan menuruti firman Tuhan, sehingga mereka tidak akan menganiaya kamu dengan kata-kata, ya. Bahkan juga orang-orang di sekitar lingkunganmu, bahkan orang-orang di daerahmu, orang-orang yang ada di kotamu, ucapkan itu, bahwa mereka ini akan menuruti akan firman Tuhan, ya, sehingga mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ini saya dapatkan, oh ya, Roh Kudus ajarkan saya, supaya mereka tidak menantangmu. Soal ucapkan ini yang Yesus katakan, supaya mereka menuruti firman Tuhan, supaya mereka juga bisa menuruti perkataanmu. Tentu apa yang kau katakan itu adalah kebenaran firman, ya. Amin. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia, ya, rahasia mengalami roh kemuliaan. Itu yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia mengenal Allah dan Yesus. Sementara yang lain itu siapa? Orang-orang menganiaya, baik dengan kata-katanya, dengan tindakan-tindakan perbuatannya, mereka tidak mengalami roh kemuliaan. Tadi saya sebut sebagai roh yang akan membinasakan mereka, sebagai roh yang akan membuat mereka dalam penghakiman, ya. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-21. Yohanes 15
ayat 21 yang berbunyi, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Amin. Demikian. Amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ya, memang orang dianiaya tuh nggak enak, saudaraku. Tapi Bapak Ibu sekalian sadarlah bahwa ada roh kemuliaan Allah akan bersama-sama dengan engkau. Ya, saudaraku, engkau menderita itu tidak selamanya, hanya sesaat saja. Jangan takut dengan aniaya. Percaya saja bahwa Tuhan akan ubahkan semua kesukaran penderitaanmu menjadi sesuatu yang sangat amat menyenangkan. Tapi bagi orang-orang yang menganiaya engkau dengar, baik yang ada di dalam ibadah Zoom ini maupun yang ada di dalam ibadah YouTube, yang mereka ikuti lewat YouTube, dalam nama Yesus, kalian bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, maka roh kebinasaan, roh penghakiman, roh penghukuman itu akan menimpamu. Di dalam nama Yesus, hari ini berikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dan aku berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja untuk semua yang mendengar di dalam ibadah Zoom, dan juga mereka yang mendengar lewat ibadah YouTube ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan malam hari ini, ya, yang sudah kita dengar ini. Amin, amin. Dan mari kepada sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya. Oke, kepada sahabat kita Pak Lukas Krisnanto akan berdoa buat firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan hadapan-Mu ya Bapa. Buat firman-Mu yang baru kami dengarkan pada malam hari ini. Rahasia mengalami roh kemuliaan dalam kehidupan kami. Supaya kami untuk selalu siap menerima resiko di dalam kami hidup ada di dunia ini Tuhan. Kami siap untuk menerima akan orang-orang yang membenci kami ya Tuhan. Bahkan orang-orang yang menganiaya kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan selalu menolong, membantu, membela dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami mempunyai roh, dalam kami itu lebih besar dari kehidupan kami ini ya Tuhan. Pencobaan apapun yang kami hadapi, kami pasti dapat mengalahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan kami tetap percaya bahwa rahasia mengalami roh kemuliaan, kami selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri pun pernah hidup di dunia ini, dianiaya bahkan tidak diterima di dalam kehidupannya. Biarlah kami pun juga terlalu ingat akan teladan-Mu Tuhan. Kami pasti juga akan hidup di dunia ini mengalami suatu aniaya, tapi kami tetap selalu kuat di dalam kehidupan kami karena ada roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan kami tetap mau belajar setia, berpegang akan firman-Mu dalam kehidupan hari-hari kami, di dalam kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus terus memimpin, menuntun, memberikan kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Ya, kami Yesus. percaya kami tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Kami percaya ada Roh Kudus yang menolong, membantu, membela, dan memberikan kekuatan dalam hari-hari kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah Kau selama-lamanya. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu kembali bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang dari kehidupan hari-hari kami ini. Berkati Pastor John Sinuaran, berkati ya Bapak. Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Dimanapun Kau utus hamba-Mu ini, Kau pakai semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati istri dan anaknya, berkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami yang hadir pada malam hari ini. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kau selama-lamanya. Di doa kami, ucapan syukur kami kepadamu atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah disampaikan, dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Dan terima kasih kepada Ibu Retna Marlina yang telah doa peneguhan firman Tuhan, dan juga Pak Lukas yang doanya luar biasa ya, doa firman Tuhan pada peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Lukas, tetap sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Oke, dan juga
Terima kasih kepada Ibu Weli yang telah membantu Bapak John untuk membacakan firman. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Bu Ratna juga semangat, sehat selalu Bu Ratna, diberkati Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak John, firman-Nya luar biasa ya. Kita itu kalau dianiaya itu, saya kalau mengalami apa, saya bilang, anak-anak saya selalu, kita itu lebih sengsara Yesus. Karena apa? Yesus itu tidak berkuasa, tidak berdosa, sehingga dia mengalami aniaya. Saya bilang gitu, kalau kita mengalami masalah, saya seperti itu, saya beri kekuatan pada anak-anak kami, dan saya juga selalu berdoa bahwa Tuhan itu sengsaranya Tuhan lebih dari sengsara saya. Saya otomatis saya seperti itu. Tuhan itu loh nggak pernah dosa kok sampai dianiaya. Saya seperti itu ya. Memang ya, kita kalau dianiaya itu kita harus kuat bersama Tuhan. Kita lakukan segala perkara apapun ya, permasalahan apapun, kita harus kuat bersama Tuhan. Yang penting kita gandul Gusti ya, itu yang, dan tetap setia dengan firman-Nya ya. Kami harus tahu ya, kalau kita selalu ikut Tuhan itu pasti ada jalan-jalan persoalan-persoalan, tapi kita butuh proses semua itu untuk menjadi pemenang lebih dari pemenang. Itu yang kita perlukan. Ya, terima kasih Pak John. Firman-Nya luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak John. Tetap selalu apapun terjadi, tetap kuat bersama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak John. Yes. Berkati bersama keluarga. Ya, dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Indriani. Berwaktu kesempatan yang diberikan kembali oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Ya, Tuhan. shalom. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Haleluya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Oh, haleluya. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan
dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Ya Dan Yesus. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Lukas yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Lukas. Semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Bersama anak dan ibunya. Ya, salam buat Om Nana, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Darmawan dari Medan. Kami persilahkan Pak Darmawan. Terima kasih Bu Indriani. Salam Pastor. Ya, Salam salam Pak teman-teman semuanya. Darmawan. Malam hari ini saya akan membacakan pengumuman info Menyampaikan. gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 8. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah. Salah tadi ya. Mazmur 4 ayat 6. Sorry. Mazmur 4 ayat 6, sorry ya. Persembahkanlah korban yang benar. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor HP 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah hari Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Jum pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pada pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah dari CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like ya, sama dengan kasih tambah jempol, subscribe sama dengan nyalakan, atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lainnya. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarmunan, MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi setiap saudara-saudari yang berbahagia. Pada tanggal 14 Agustus 2023, yaitu Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ya Ibu Weli Hukubun, panjang umur, sehat selalu. Baru tanggal 23 bulan Agustus 2023, Ibu Nilo Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Baru tanggal 26 bulan Agustus 2023, Kasih Agape Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahun? Hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 0427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Amin. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Ya, terima kasih banyak Pastor. Sama-sama. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Darmawan yang telah membawakan doa pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Darmawan. Sehat selalu, semangat untuk cari Tuhan.
Luar biasa ya, Tuhan memberkati. Dan kita doa dulu Pak John untuk ulang tahun Pak Wontir sama Ibu Weli Hukubun. Weli, ya. Kami persilakan Pak John. Ya, puji Tuhan ya. Pak Wontir, kita akan berdoa untuk Pak Wontir yang berulang tahun dan juga untuk Ibu Weli Hukubun ya pada hari ini, dan nanti setelah kita akan juga doakan untuk Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong yang juga saat ini dalam ini ya mengalami suasana duka karena sang neneknya dipanggil Tuhan. Tadi saya diberitahukan oleh Pak Lukas ya, jadi kita akan berdoa bersama-sama untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini berulang tahun dan juga nanti Ibu Kesia ya Willy Chan yang juga berduka. Puji Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini dulu ya bagi Tuhan Yesus. Dan kita akan sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Apa nanti Bu Lea di akhir ibadah mau nyanyikan satu pujian, Bu Lea? Haleluya. Oke, kita nyanyikan pujian ini ya sama-sama. Ya, oke. Baik, mari kita pujikan pujian ini. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi sama-sama ya. Panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan. Semuanya, haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi, Tuhan berkati. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Tuhan berkati ya. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan di depan layar monitor untuk Pak Wongtir yang berulang tahun kemarin, tepat tanggal 13 Agustus, dan hari ini Ibu Weli Hukubun. Haleluya, Bapak kami bersyukur malam hari ini dan kemarin malam Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi Pak Wongtir, oh Tuhan, yang di Surabaya, dan juga hari ini untuk Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera untuk hari-hari yang mereka lalui ke depan bersama dengan Tuhan. Percaya Immanuel, Tuhan menyertai mereka. Akan ada terobosan-terobosan ajaib, akan ada mujizat-mujizat ajaib dalam kehidupan mereka. Berikan mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan, damai sejahtera, dan juga kesembuhan bagi tubuh Pak Wongtir, bagi tubuh Ibu Weli, biarlah mereka bisa sehat, bisa kuat beraktivitas, dan mereka bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga mereka di hari-hari hidup ini. Dan Tuhan, kami doakan supaya Tuhan berkati semua, oh Tuhan, keluarga mereka, terutama untuk istri, untuk suami, untuk anak, mantu, cucu, semua diberkati. Terpuji-pujilah Tuhan, Tuhan cukupi semua yang mereka perlukan di dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Kesia Willy Chan yang di Hong Kong, yang juga, oh Tuhan, mengalami kedukaan karena sang nenek dipanggil Tuhan. Kami doakan supaya keluarga yang di Hong Kong juga dihiburkan hatinya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan untuk semua acara prosesi pemakaman, semua bisa berjalan dengan baik, berikan cuaca yang baik, dan kami percaya lewat peristiwa duka ini ada sesuatu rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan keluarga yang di Hong Kong. Pakailah Ibu Kesia Willy Chan
untuk menjadi berkat kesaksian bagi keluarga dari sang nenek ini. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari berkati sahabat-sahabat terkasih malam ini. Siapa yang sakit, engkau terima kesembuhan. Ibu Rosalin sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Ratna Marlina sudah disembuhkan Tuhan. Pak Darmawan sudah disembuhkan Tuhan. Adik Gasa, Ibu Lea, Michael sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Indriani yang kau disembuhkan Tuhan. Bahkan menantumu juga disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Demikian juga saat ini juga untuk Chris juga disembuhkan Tuhan. Ibu Marta engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Percaya malam ini juga semua yang hadir, Pak Lukas, Oma Nana juga disembuhkan Tuhan. Adik Kesia Temi diberkati, disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Meliawati, semua yang hadir malam ini, Johan Lee James, Ibu Sinta, Tuhan tolong mereka semua dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan, percaya pada Darmawan, Tuhan pulihkan keuanganmu. Aku berkata dalam nama Yesus, keuanganmu kembali stabil, keuangan kembali meningkat, akan ada perputaran yang lebih cepat lagi dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan, semua anak-anak malam ini, keuangannya dipulihkan, diberkati, ekonominya diberkati, mengalami peningkatan, tidak ada yang mengalami kesuraman, semua mengalami pencerahan di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan, kami doakan pernikahan pada Darmawan bulan Desember, Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik bersama dengan Ibu Hana Nova tanggal 2 Desember dalam nama Yesus. Untuk pernikahan Feli, putri Ibu Indriani tahun depan kami doakan semua bisa berjalan dengan baik. Untuk juga pernikahan dari Ibu Shirley, putri daripada Pak Bruri Brosalin, semua dapat berjalan dengan baik di Jerman. Terima kasih dan kami percaya pasangan-pasangan yang akan menikah juga di dalam gereja CLCC semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus berkati Pak Wongtir dan juga semua keluarga yang hadir pada malam ini, semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Juga Bu Rosalin dan Pak Bruri rencanakan ke Indonesia, Tuhan sertai, pertimbangkan dengan selamat. Di dalam nama Yesus, Tuhan mudahkan semua urusannya, lancarkan semua. Oh Tuhan, apa yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di malam ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, kami doakan Pak Lukas juga untuk rencana mengerjakan penjualan hotel yang dipercayakan kepadanya. Semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Untuk juga kesehatan Ibu Ratna Marlina dalam nama Yesus, kami berdoakan supaya juga untuk penjualan rumah orang tuanya dapat berjalan dengan baik dan Ibu Ratna Marlina bisa menikmati ya Tuhan perjalanan Holy Land ke Yerusalem, semuanya terjadi di dalam tuntunan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Indriani. Ya, terima kasih. Kami selaku host dan koordinator pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Terima kasih kepada Bu Weli, Bu Ratna Marlina, Bu Rosalin, sehat selalu. Amin. Ya, sudah bisa berjalan. Bros, di mana sekarang, Bros? Apakah sudah di rumah atau masih di rumah sakit? Belum dibuka mic-nya, Bu Ros. Ya, ini lagi membuka. Mungkin agak jauh kan. Oh, belum dengar. Mic-nya belum dibuka, Bu Ros, mic-nya. Ya, puji Tuhan ya. Bu Ros Ya, sehat. sudah bisa. Ya, operasi sudah selesai, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan Tuhan selalu kita bantu doa terus Ya. Bu Rosalin bisa pulih kembali, bisa berjalan dengan lancar. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Ya, semangat Bu, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bu Ratna, juga Pak Dermawan, Pak Lukas, Gasa, Bu Marta, Bu Sinta, Pak Wontir. Happy birthday Pak Wontir, happy birthday Bu Weli Hukubun. Selalu diberkati Tuhan, anak cucu mantu seluruh keluarga diberkati. Dan Cindy juga, Bu Meliawati, Bu Sinta, Galaxy Tab,
8 ya. Tuhan, Jim dan semua diberkati Tuhan. Dan kami kembalikan oleh Bapak John. Kami untuk doa berkat kami persilakan Pak John. Ya, apakah Bu Lea mau nyanyikan pujian, satu pujian? Itu Gasa itu. Gasa ya. Oke. Gasa. Ya. Sekarang Gasa ikut Pak Kris. Ya, baik. Oke. Baik, saudara sekalian, kita akan doa tutup ya. Malam hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan Terima berkati. kasih Sampai jumpa Bapak lagi. Pendeta. Ya, untuk amin. doanya, untuk ucapannya, Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya, Amin. Selamat ulang tahun Bu Weli Kumun. Semua. Sehat selalu ya, panjang umur. Dan turut berduka cita atas terpanggil Nenek dan Ibu Kesya ke Hongkong. Keluarga di. Makasih banyak Pastor John, doanya, firman Tuhannya memberkati. Sama-sama Pak Darmawan. Salam buat Ibu Hana Nova ya. Pastor John, terima kasih Pastor. Pastor John. Sama-sama Pak Lukas, semangat ya. Selamat ulang tahun buat juga Mama Pak Nana. Wongkir. Besok kemarin dari layakan. Tata, Pak Darmawan, Ya, Pak Lukas. Amin. Weli, Ya bro, salam buat Pak Bruri, semua di Jerman. ya, dan Ya. Marina, Jalan Ibu Triani. Shalom, selamat malam. Memberkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya. Amin. Amin.